Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kelas mata kuliah Hukum Acara Perdata. Kali ini pembahasan kita tentang kompetensi pengadilan, gugatan sederhana dan juga gugatan perwakilan. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi pengadilan. Mengapa pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan juga mengadili suatu perkara? Ini didasarkan pada ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, atas dasar ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka selanjutnya pada tahun 1964 itu diundangkan tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pertama. Saat ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu telah 4 kali dilakukan perubahan. Nah, yang terakhir ini yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ya. Nah, hal yang sama di dalam ketentuan pasal 25-nya ini menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan di bawah Mahkamah Agung ini terdapat 4 badan peradilan ya. Ini ada peradilan umum, agama, militer, dan juga tata usaha negara. Sebagaimana ketentuan yang tadi bahwa kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Di bawah Mahkamah Agung ini terdapat 4 badan peradilan ya. Pemeriksaan tingkat pertama ini oleh pengadilan negeri atau pengadilan umum, ada pengadilan agama, pengadilan tun, dan juga pengadilan militer tinggi. Untuk pemeriksaan tingkat bandingnya, ini tingkat yang pertama. Kemudian ini untuk pemeriksaan perkara pada tingkat banding ya. Apa saja yang menjadi kewenangan 4 badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung? Ini disebutkan dalam ketentuan pasal 25 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Nah, ini pasal 25 ini yang saya ambil yaitu dalam ketentuan yang baru ya. Nah, meskipun dulu telah diatur di dalam undang-undang yang terdahulu, misal dalam undang-undang yang diundangkan pada tahun 64, digantikan pada tahun 70, kemudian di tahun 1999, kemudian digantikan oleh pada tahun 2004, dan yang terakhir ini pada tahun 2009. Nah, disebutkan dalam ketentuan itu bahwa peradilan umum ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk peradilan agama ini memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan militer ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer. Nah, ini berlakunya khusus bagi militer ya, anggota militer ya. Khusus bagi anggota militer. Kemudian ada pula Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Nah, inilah yang menjadi kewenangan-kewenangan 4 badan peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung ya. Pembahasan kita yaitu tentang kompetensi ya.
Kompetensi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kompetensi absolut dan yang kedua kompetensi relatif. Kompetensi absolut itu merupakan kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan peradilan lain. Misal, ada perkara perceraian yang dahulu pernikahannya didasarkan ketentuan agama Islam. Maka yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian yang diajukan tersebut adalah pengadilan agama, bukan pengadilan negeri, apalagi pengadilan tun ya. Jadi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara perceraian yang ini dilakukan oleh atau dilaksanakan oleh pengadilan agama. Bagaimana kalau diajukan ke badan peradilan yang lain? Maka oleh hakim yang memeriksa perkara itu menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksanya tanpa harus dilakukan eksepsi. Apa itu eksepsi? Nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Jadi perlu diperhatikan apa saja yang menjadi kewenangan badan peradilan ya. Apa perkaranya dan kemana perkara tersebut akan diajukan. Kemana dalam hal ini yaitu memilih apakah itu merupakan kewenangan badan peradilan umum, pengadilan agama, peradilan militer ataupun peradilan tata usaha negara. Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan senyatanya dapat dimungkinkan dibentuk suatu badan pengadilan khusus. Apa itu? Yaitu badan pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Nah, untuk saat ini badan peradilan yang telah memiliki badan peradilan khusus yaitu Badan Peradilan Umum, baik itu untuk memeriksa perkara tindak pidana khusus maupun pada perkara perdata yang khusus. Kalau tindak pidana khusus ya contohnya pengadilan tipikor, pengadilan perikanan dan lain sebagainya. Untuk pengadilan perdata khusus contohnya pengadilan niaga. Apa saja yang menjadi kompetensi absolut peradilan umum untuk mengadili perkara perdata? Ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama untuk perkara perdata umum dan yang kedua untuk perkara perdata khusus. Perkara perdata umum ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama gugatan perbuatan melawan hukum dan wan prestasi, sifatnya kontentiosa, dan juga ada perkara permohonan yang sifatnya yang volunteer ya. Apa itu volunteer telah dibahas pada pertemuan yang lalu. Ya, selanjutnya apa saja yang merupakan perkara perdata khusus ya. Di sini ada 8. Yang pertama permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau KPPU. Nah, ini berkaitan dengan kepailitan ya. Kepailitan. Kemudian ada perkara hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Ini yang berkaitan dengan desain industri. Kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada tentang merek, ada juga tentang hak cipta, dan juga tentang paten. Nah, selanjutnya perkara perdata khusus berkaitan dengan arbitrase, ada juga perkara persaingan usaha oleh KPPU, ada juga perkara pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ada perkara penyelesaian hubungan industrial ini ya,
Ini kaitannya dengan ketenaga kerjaan. Kemudian ada perkara partai politik. Ini berkaitan dengan kepengurusan partai. Ada pula perkara keterbukaan informasi publik. Nah, masih ada satu lagi, yaitu tentang sengketa proses likuidasi. Ini diatur dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa pengadilan khusus dapat dibentuk dalam satu badan peradilan. Nah, perkara perdata khusus ini telah dibentuk. Untuk saat ini ada dua. Yang pertama pengadilan niaga, dan yang kedua pengadilan hubungan industrial. Pengadilan niaga memiliki ataupun merupakan kewenangan untuk memeriksa perkara kepailitan, perkara hak atas kekayaan intelektual, dan juga sengketa proses likuidasi. Untuk pengadilan hubungan industrial ini berkaitan dengan perkara ketenaga kerjaan. Akan tetapi tidak semua pengadilan negeri memiliki atau telah membentuk pengadilan khusus ini, baik pengadilan niaga ataupun pengadilan hubungan industrial. Untuk saat ini pengadilan niaga di Indonesia baru ada 5. Yang pertama di Medan, yang kedua di Jakarta, yang ketiga di Semarang, kemudian di Surabaya, dan di Makassar. Untuk pengadilan hubungan industrial ini rata-rata tiap-tiap pengadilan negeri telah memiliki pengadilan ini. Baik, selanjutnya tentang kompetensi absolut pengadilan agama. Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan sengketa ekonomi syariah. Sebagaimana dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah disebutkan ya, bahwa pengadilan agama ini memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa di antara orang-orang yang beragama Islam, antara orang-orang yang beragama Islam ya. Nah, ini bentuk perkaranya mau kontentiosa ataupun secara volunteer. Nah, tergantung nanti di bidang apa. Misal perkawinan. Nah, kalau perkara kontentiosanya contohnya misal gugatan perceraian, ataupun dalam bentuk volunteernya contoh kasusnya misal permohonan dispensasi nikah ya. Jadi nanti tergantung bidangnya apa dan juga jenis perkaranya bagaimana ya. Baik, selanjutnya tentang kompetensi relatif. Kompetensi relatif ini mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili suatu perkara tertentu antar pengadilan yang sejenis berdasarkan wilayah hukumnya. Contoh, apakah suatu perkara perceraian itu diperiksa oleh Pengadilan Agama Sleman atau Pengadilan Agama Yogyakarta? Untuk penentuan kompetensi absolutnya telah ditentukan di sini ya, bahwa perkara perceraian itu di Pengadilan Agama apabila perkaranya itu bagi orang-orang Islam ya, atau dahulunya dilaksanakan pernikahannya menurut tata cara Islam. Tetapi untuk wilayah hukumnya ini perlu ditentukan juga. Nah, bagaimana cara penentuannya? Perlu diketahui bahwa hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara yang berlaku pula pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sehingga untuk penentuan kompetensi relatif, perkara tersebut dapat diajukan di mana?
maka rujukannya pada ketentuan dalam pasal 118 HIR atau 142 RBG. Disebutkan yang pertama bahwa gugatan itu diajukan di pengadilan di mana tergugat berdomisili, yaitu actor sequitur forum rei. Akan tetapi ada pengecualian dalam perkara perceraian, khususnya yang ada di pengadilan agama. Pengadilan agama yang memiliki kewenangan yaitu di mana tempat tinggal si istri. Beda halnya dengan pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri, aktor sequitur forum rei ini tetap diberlakukan ya. Kemudian yang kedua, gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada. Yang ketiga, apabila tergugatnya lebih dari satu orang, maka penggugat dapat memilih salah satu di mana domisili hukum salah satu tergugat. Kemudian yang keempat, apabila dalam suatu perjanjian disepakati ada tempat atau menunjuk forum penyelesaian pada pengadilan tertentu, maka itulah yang diberlakukan. Akan tetapi bagi pihak penggugat, ia tetap memiliki hak opsi apakah akan mengajukan di mana tempat tinggal si tergugat ataupun mengikuti hal yang disepakati dalam perjanjian yang telah ia buat. Baik, selanjutnya tentang gugatan sederhana. Pengaturan gugatan sederhana ini di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Jadi masih agak baru ya untuk pemberlakuan bagaimana penyelesaian perkara perdata secara sederhana. Apa saja yang diatur di dalam Perma ini ya? Hanya dapat diajukan terhadap perkara perbuatan melawan hukum atau wan prestasi dengan nilai kerugian maksimal 500 juta rupiah ya. Ini tidak semuanya ketentuan saya tampilkan di sini ya. Untuk file Perma telah saya sampaikan melalui Google Classroom, nanti silahkan teman-teman sekalian untuk membacanya ya. Kemudian ada pengecualian terhadap Perma ini. Pengecualian maksudnya di sini bahwa Perma tersebut tidak dapat diberlakukan. Ini untuk perkara perdata khusus ya. Perkara perdata khususnya seperti apa? Ya sebagaimana yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Ada perkara tentang hak atas kekayaan intelektual, ada kepailitan, ada hubungan industrial dan lain sebagainya. Nah, perkara tentang sengketa tanah juga tidak dapat diselesaikan melalui Perma ini. Meskipun misal tanahnya nominalnya di bawah 500 juta, akan tetapi karena sengketa tanah ini pembuktiannya tidak mudah dan juga melibatkan banyak pihak, maka meskipun di bawah 500 juta, sengketa tanah tidak dapat diselesaikan berdasarkan Perma ini. Kemudian ada pula ketentuan bahwa penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu orang kecuali memiliki kepentingan yang sama. Maksudnya di sini penggugatnya satu dan tergugatnya satu. Akan tetapi bisa saja penggugatnya dua, tergugatnya satu. Itu sepanjang pihak penggugat pun itu memiliki kepentingan yang sama. Selanjutnya, penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat memiliki domisili hukum pengadilan yang sama. Jadi misal contoh kasusnya apabila penggugatnya berada di wilayah Bantul, kemudian tergugatnya berada di wilayah Sleman. Nah, maka penggugat dapat menunjuk kuasa hukumnya yang berada atau memiliki domisili hukum di Sleman, jadi menunjuk pengacaranya yang ada di Sleman, kantornya di Sleman pengacaranya gitu ya. Sehingga antara penggugat ataupun kuasa hukumnya ini memiliki domisili hukum yang sama. Mengapa harus sama? Karena apabila tidak dalam satu wilayah hukum yang sama, maka apabila dilakukan pemanggilan itu harus dilakukan secara delegasi, pemanggilan delegasi namanya ya.
Pemanggilan delegasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena batas waktu penyelesaian gugatan sederhana ini dibatasi hanya 25 hari, maka harus dilakukan dalam satu lingkungan ataupun satu wilayah hukum yang sama. Kemudian prinsipal dengan atau tanpa kuasa hukum wajib menghadiri persidangan. Jadi meskipun telah ada kuasa hukumnya, si prinsipal ini baik penggugat maupun tergugat ini harus menghadiri persidangan, karena kehadirannya ini akan mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan. Misal, penggugat yang tidak hadir pada sidang pertama, gugatan itu dapat digugurkan. Kemudian dari pihak tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama dipanggil lagi, dan apabila sidang kedua tetap tidak hadir, maka dapat dilakukan putusan secara first take. Kemudian hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal, bukan hakim majelis. Selanjutnya, putusan dari penyelesaian sengketa secara sederhana ini sifatnya final dan mengikat. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah keberatan, jadi tidak memungkinkan untuk banding, apalagi kasasi ya. Upaya hukumnya adalah dengan melakukan keberatan. Ya, selanjutnya tentang proses penyelesaian gugatan sederhana. Nah, hal ini diawali dengan melakukan proses pendaftaran. Pendaftaran ini dapat dilakukan oleh prinsipalnya atau kuasa hukum yang telah ditunjuk. Nah, setelah dilakukan pendaftaran, akan dilakukan pemeriksaan awal oleh Kepaniteraan Perdata yang menerima berkas perkara pendaftaran tersebut, melakukan pemeriksaan awal. Dalam pemeriksaan awal ini diteliti apakah syarat-syarat secara administratif ataupun formil berkas perkara pendaftaran tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan bagaimana penyelesaian gugatan sederhana itu. Kalau tidak memenuhi, berkas dikembalikan, tidak diregistrasi. Apabila berkasnya telah lengkap, maka dilakukan registrasi, yang mana sebelumnya dibebankan kepada pihak penggugat untuk melakukan pembayaran panjar perkara. Setelah diregistrasi, kemudian panitera menyampaikan kepada ketua pengadilan agar ditunjuk hakim yang nanti akan memeriksanya. Nah, setelah ada hakim yang ditunjuk, kemudian hakim ini belum melakukan tugasnya untuk memanggil pihak-pihak yang terlibat. Akan tetapi, hakim di sini melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini hampir sama dengan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Kepaniteraan Perdata. Akan tetapi, tugas hakim dalam pemeriksaan pendahuluan ini lebih sifatnya ke materi pokok perkara yang diajukan. Kalau disimpulkan tidak dapat dilakukan secara sederhana penyelesaiannya, maka dibuat penetapan, dan atas dasar penetapan itu maka nomor register yang telah dicatatkan dalam buku register kemudian dicoret. Akan tetapi, apabila hasil pemeriksaan pendahuluan disimpulkan bahwa gugatan tersebut dapat dilaksanakan secara sederhana, maka oleh hakim dilakukan pemanggilan ya, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, yang mana kehadirannya ini sangat menentukan jalannya proses persidangan. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa apabila penggugat tidak hadir pada sidang yang pertama, pada hari itu juga gugatan digugurkan. Apabila si tergugatnya tidak hadir, dapat dipanggil sekali lagi ya. Setelah dilakukan pemanggilan, kemudian dilakukan proses pemeriksaan. Di dalam proses pemeriksaan ini, hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian.
Akan tetapi peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan ini tidak dapat dilakukan ya, mengingat kembali lagi mengingat tentang jangka waktu penyelesaian perkara secara sederhana ini, jangka waktunya sangat dibatasi ya. Setelah dilakukan pemeriksaan berupa alat-alat bukti yang diajukan, saya kembali kepada waktu pendaftaran. Nah, di dalam pendaftaran ini, di dalam berkas perkaranya telah menyampaikan lebih awal bukti-bukti suratnya yang telah dilakukan pemateraian ulang ya, telah disampaikan bukti suratnya pada waktu pendaftaran di sini, sehingga nanti pada waktu pemeriksaan tidak perlu lagi untuk mengajukan alat bukti surat. Akan tetapi untuk mengajukan bukti surat susulan dapat diperkenankan. Nah, atas dasar bukti yang awal tadi ini juga merupakan landasan hakim dalam melakukan pemeriksaan pendahuluannya ya. Ini agak kembali lagi pembahasannya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan baik dari pihak penggugat maupun tergugat, yang pada akhirnya dilakukanlah putusan akhir ya, putusan akhir. Inilah muara bagaimana proses penyelesaian gugatan secara sederhana. Alat-alat bukti yang disampaikan di dalam pemeriksaan pun sama dengan alat-alat bukti yang diatur sebagaimana dalam HIR ataupun di dalam RBG ya. Baik, selanjutnya tentang gugatan perwakilan. Apa itu? Merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Nah, kesamaan fakta di sini yang digunakan secara ataupun sifatnya substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Nah, ini silakan lebih lanjut teman-teman sekalian baca dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang tata cara atau proses penyelesaian gugatan perwakilan ini. Ini ada pula bagaimana pengajuan tuntutan ataupun petitum dalam gugatan ganti kerugiannya harus dimuat secara jelas dan terperinci, serta memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian. Jadi karena jumlahnya yang sangat banyak dalam gugatan perwakilan tersebut, maka termasuk dalam pendistribusian ganti kerugian yang disampaikan dalam posita maupun gugatan harus diperinci, harus diperjelas bagaimana tata cara pembagiannya ya, seperti itu. Untuk lebih lengkapnya silakan saudara baca Perma nomor 1 tahun 2002 ya. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.